Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hirwanto, guru matematika di SMA Islam Nurul Fikri Serang. Saat ini tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK UNJ dan sedang melaksanakan praktik pengalaman lapangan atau PPL. Berikut adalah video PPL saya. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya, Talib? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah dalam keadaan sehat semuanya, Talib semuanya. Hari ini kita akan memulai pembelajaran matematika. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ustadz minta bantuannya untuk Titan, silakan memimpin doa. Oke, baik, terima kasih untuk Titan untuk memimpin doanya. Selanjutnya Ustadz akan presensi. Di hari ini kita akan belajar materi apa? Ada yang tahu? Dimensi 3. Dimensi 3 ya. Sebelum kita memulai, Ustadz akan sedikit ada motivasi di surat Al-Hujurat ayat 12. Bisa minta tolong dibacakan, Yahya? Oke, baik, terima kasih untuk Yahya. Motivasi yang lainnya di sini ada Euclid ya, akan jelaskan. Ternyata Euclid itu adalah seorang matematikawan yang menemukan geometri ya, atau disebut sebagai bapak geometri. Nah, ini yang menjadi motivasi kita untuk belajar di dalam dimensi 3 ya. Artinya ini adalah tokoh yang awal menemukan bagaimana prinsip dalam geometri. Ustadz akan masuk ke bagian pengertian atau postulat Euclid. Yang dimaksud sebagai postulat Euclid. Kenapa ini sangat berguna, Talib semuanya? Karena di sini kita akan melihat pengertian bahwa yang dimaksud sebagai titik itu apa, yang dimaksud sebagai garis itu apa. Nah, kemudian kalau kita sudah tahu motivasinya, nah ini ada syaratnya ya. Karena dimensi 3, ada yang tahu apa aja dimensi 3? Bus. Ada bus. Kemudian ada balok. Ada lagi 5. Syaratnya apa? Prasyarat tadi yang di awal ada namanya postulat Euclid. Kita ingat kembali materi yang ada di SMP ya. Namanya garis istimewa ya. Garis istimewa itu terbagi menjadi 4, garis tinggi, garis bagi, garis berat ya. Nah, ini adalah prasyarat awal ketika kita ingin belajar dimensi 3 ya. Nah, ini teorema Pythagoras. Kalian kembali bahwa yang dimaksud sebagai teorema Pythagoras adalah kuadrat dari sisi miring suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat dari kedua sisi. Yang hari ini Ustadz ingin memberikan aturan ya, aturan ketika kita akan melaksanakan pembelajarannya. Yang pertama adalah, nah yang ini adalah tepat waktu ya. Jadi alhamdulillah Talib semuanya di sini sudah tepat waktu semuanya. Terima kasih ya. Kemudian ada fokus, kemudian dilarang makan, kemudian dilarang mencontek. Kemudian persiapannya ini bawa ini ya, persiapannya ada pena gitu ya, ada buku paket gitu ya. Nah, itu harus dipersiapkan semuanya ya, Talib ya. Ada kriteria ujiannya, ada tugas, ada kuis, kemudian ada UH ya. Ini secara umum ya. Ke menu utama kita yaitu dimensi 3. Oke, akan lihat tujuan pembelajarannya ya. Yang pasti kita baru pertemuan pertama. Nah, apa yang kita pelajari, Talib semuanya? Kita akan diskusi ya. Nah, sebelum diskusi Ustadz bagi dulu kelompok, ini kelompoknya. Kemudian kita akan menggunakan namanya LKPD. Kemudian Ustadz akan menggunakan perangkat yang disebut sebagai GeoGebra. Nah, gunanya apa? Kita akan belajar konsep jarak titik. Kemudian menentukan jarak antar titik. Kemudian menggambar jarak titik antar titik.
Kemudian menggunakan konsep jarak antar titik ke dalam terapan ya. Ustaz akan demonstrasi tentang bagaimana menentukan jarak titik ke titik ya, talib semuanya. Bantuan namanya GeoGebra ya. Mudah-mudahan jaringannya lancar dan bisa dibuka ya. Ustaz udah membuat template-nya. Gunanya apa? Supaya memudahkan kita semua melihat interpretasi atau kemampuan kita untuk membayangkannya. Di situ ada jarak 2M. Nah, ini ya jaraknya 2M. Nah, kita akan menentukan jarak titik ke titik ya. Oke. Kemudian ada titik P ya, talib. Titik P itu berada di mana? Berada di tengah garis BC ya. Kemudian kita lukis ya jarak titik P ke H-nya ya. Itu garis pink itu adalah jarak titik P ke H ya. Nah, bagaimana mencarinya? Ada yang bisa? Abrisam bisa? Silakan. Jadi yang lain silakan diperhatikan bagaimana cara menentukan jarak titik ke titik ya, talib semuanya. Jadi yang pertama kita identifikasi dulu jarak titik ke titiknya, digambar dulu. Kalau jadi Abrisam ditentukan dulu jarak titik P ke H-nya ya. Kemudian kita identifikasi masalahnya apa? Itu jarak titik P ke H ya. Kemudian bahwa titik P itu berada di tengah-tengah garis BC ya. Ya. Jadi kita gambar dulu, kemudian kita tentukan dulu, selanjutnya baru kita tentukan jarak titik P ke H. Nah, Abrisam kalau saya tanya kenapa PH-nya itu harga mutlak ya? Jarak ya. Dia selalu apa? Kok jarak? Selalu positif ya. Untuk dalam konteks dimensi 3 ini bahwa jaraknya selalu positif ya. Kemudian ditentukan apa itu? Oh, digambar 2 dimensinya ya. Kemudian langkah berikutnya 1. Oke, baik, terima kasih untuk Abrisam. Jadi Ustaz, sebelum kita mulai diskusi kasus masalah dikerjakan, waktu kita sampai jam 8.30. Titik adalah di situ ada kumpulan titik-titik ya. Yang tadi Ustaz berikan ada di kayaknya pengertian. Ini ada. Ini ada Contoh digambar gini. Nah, gitu aja nggak apa-apa digambar. Digambar aja. Kalau garis AB gitu ya. Kalau bidang alfa gitu. Titik itu Di depan banget. Ada tadi. Tidak mempunyai panjang, luas maupun volume, dan juga titik tidak mempunyai dimensi. Contohnya ya titik B, titik A, titik B, ada titik C juga. Lalu garis itu tempat kedudukan titik-titik yang mempunyai ukuran panjang namun tidak memiliki luas ataupun volume. Maka dari itu dia termasuk dimensi 1. Seperti ini, garis A dan B, garis AB. Lalu bidang adalah suatu yang mempunyai ukuran panjang dan luas, tapi tidak mempunyai volume. Maka dari itu bidang termasuk dimensi 2. Dimensi ini bidang segitiga ACB. Itu adalah suatu bidang. Oke, untuk kelompok 5, di kelompok lain ada pertanyaan terkait pengertian awal, pengertian titik, garis, dan bidang. Ada pertanyaan? Gak ada. Kalau nggak ada pertanyaan, Itu garis. C garis. Kemudian ini yang Ustaz gambar apa ini? Itu bidang. Bidang apa? Bidang segitiga. Bidang 3 dimensi ya. Oke, baik. Terima kasih. Kita upload untuk kelompok 5. Ayo, yang semangat. Mari ya. Oke, ini kelompok yang ditunggu-tunggu, isinya luar biasa. Di soal yang terakhir, soal cerita, silakan salah satunya. Dan saya masuk. Ya, soalnya itu seorang polisi
tidak mengawasi lalu lintas kendaraan dari aspal suatu gedung apartemen tempat tinggalan yang tingginya 90 meter. Jadi misalin tinggi ini TC 90 meter itu gedungnya, misalin. Terus mengarah ke lawan parkir. Dia melihat sebuah mobil yang sedang maju ke arah. Nampak mobil A sedang maju ke arah utara dan mobil B bergerak ke arah barat dengan sudut pandang masing-masing besar 30 dan 45. Jadi saya ini polisi. Ini mobil A itu yang ini, mobil B yang ini. Dia arah pandangnya membentuk 30 derajat, nah yang B 45 derajat. Dan gambarnya seperti ini nanti jadinya. Nah pertama-tama tuh kalian pisahin segitiga ini. Ini dulu. Ya berapa nanti? Karena dulu adalah 180. Jarak tadi mobil si A sama mobil si B adalah 180. Oke, baik ya. Insya Allah teman-teman sekian untuk pengajiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih untuk semua kelompok yang sudah maju di pertemuan pertama ini. Untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Baik, berikutnya sebenarnya yang dimaksud sebagai jarak titik ke titik adalah panjang ruas garis titik P ke Q yang tadi ya, yang di sini ya. Kita bahas ya di slide-nya ya. Jarak titik P ke Q ya. Coba di sini ada nggak? Nah, yang di sini ya. Saat beri penguatan lagi bahwa yang dimaksud sebagai jarak titik ke titik adalah panjang ruas garis P ke Q ya. Nah, di sini tadi kita bahas bagaimana cara melukisnya di bidang dimensi 3, kemudian ada masalah hot ya. Higher order thinking skill. Artinya ada kasus, ada masalah di dalam kehidupan sehari-hari. Dia ini menentukan jarak titik A ke B. Ini apa A ke B tadi ya? Jarak mobil A ke mobil B ya. Jadi ada polisi yang lihat di atas ya, benar ya? Ada polisi yang ke atas, kemudian ada dia ngelihat mobil A ini sudutnya 30, mobil yang B 45. Jadi ini adalah penerapan dari jarak titik ke titik ya. Nah, sebelum kita tutup, Ustaz agak ada sedikit post test ya. Oke, ada 3 soal, disilakan dikerjakan secara mandiri 15 menit ya. Berarti ada 851 sampai 15 menit berarti di kertas. Sampai waktunya jam 9 lewat 10 ya. 10 menit ya. Oke, baik, silakan dikumpulkan. Untuk soal nomor 1 jawabannya dilukis ya. Nomor 2 apa? Akar 6. Oke, kita cek ya, coba akar 6. Kemudian nomor 3 3 cm. Oke, baik, terima kasih. Nanti dikumpulkan LKPD dan pokoknya. Jadi hari ini apa yang kita pelajari talib semuanya? Titik garis bidang. Jarak titik ke titik. Kemudian tadi ketika kita ingin mencari jarak titik ke titik itu pakai apa? Teorema Pitagoras. Oke, baik, terima kasih. Nah, sebelum Ustaz tutup, Ustaz akan lihat untuk materi berikutnya di pertemuan berikutnya. Ada pertemuan keduanya, kita akan belajar jarak titik ke garis ya. Mohon dipersiapkan di sini di pertemuan keduanya kita akan belajar tentang jarak titik ke garis ya. Konsepnya sama seperti jarak titik ke titik. Jadi artinya kita gambar, kemudian kita menggunakan konsep jarak titik ke garis ke dalam terapan. Jadi ada LKPD-nya, talib semuanya. Tidak, kalau enggak Ustadz minta tolong untuk Titan doa sebelum ditutup. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, baik,
Talib, lebih dan kurangnya Ustadz mohon maaf. Terima kasih. Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz lagi nggak apa?